Halo, di kali ini saya akan membuat podcast untuk matkul bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai, perkenalkan dulu ya, nama saya Zalfana Banaswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 2331-2017 dari kelas Informatika 23E. Oke, sekarang saya akan memberi sebuah ulasan atau resensi dari sebuah novel Laskar Pelangi. Sebelum itu, saya akan memaparkan bagian-bagian dalam novel tersebut, serta menceritakan kekurangan dan kelebihannya. Novel Laskar Pelangi adalah karya pertama dari Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka pada tahun 2005 loh. Novel ini berceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Dan mereka bersekolah itu ya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, buku Laskar Pelangi ini juga merupakan buku pertama dari trilogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpin, Endeser, dan Maria MacArthur. Buku ini tercatat sebagai buku sejarah Indonesia terlahir sepanjang sejarah loh. Setelah diterbitkan buku tersebut, ada pula sinopsis di belakang buku tersebut. Nah, pasti penasaran? Yuk, kita ulas lebih lanjut. Yaitu, ceritanya terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur, dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jika tidak mencapai siswa baru jumlah 10 anak. Waduh, nah pas itu tuh baru ada 9 anak mengadu upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harvan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harvan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanya namanya oleh guru mereka, Bu Mus. Kejadiannya bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilik ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertarungan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 8 km pulang pergi dari rumah ke sekolah loh. Jujur kan? Mereka Laskar Pelangi. Namanya yang diberikan Bu Muslimah. Akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya nih, pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangan pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Hannes Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal dan memenangkan lomba cerdas cermat. Waduh, pintar juga nih Lintang. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Adapun tokoh-tokohnya seperti Ikal, yaitu tokoh aku ya. Terus ada Lintang, teman sebangku Ikal yang sangat luar biasa jenius. Ada Sahara, satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi. Mahar, pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Dan Akyong, anak Hokkien, keturunan Tiongkok, dan adalah pengikut sejati Mahar sejak kelas 1. Terus juga ada Sahdan, anak lain yang ceria ini tak pernah menonjol. Kalau ada apa-apa dia pasti yang paling tidak diperhatikan. Setelah itu ada Kucai, ketua kelas sepanjang lintasan sekolah Laskar Pelangi. Ada Borek, pria besar maniak otot. Borek selalu menjaga kecitraan sebagai lelaki macho loh. Terus juga ada Trapani, pria tampan yang pandai dan baik hati ini sangat mencintai ibunya. Ada juga Harun, pria yang memiliki keterbelakangan mental ini memulai SD atau sekolah dasar ketika ia berumur 10 tahun. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti Bu Muslimah, Pak Harvan, Flo, dan Alin. Nah, film ini juga diadaptasi loh
diadaptasi pada tahun 2008 yang berjudul juga sama ya, tetap diproduksi oleh Milos Films dan Marizan Production dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Skenario adaptasi ditulis oleh Salman Haryanto dan dibantu oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Nah, filmnya itu diadaptasi dari sebuah film. Pesan-pesan yang terkandung di buku diharapkan dapat lebih menyebar ke kalangan lebih luas. Walau berbeda, tetapi berbentuk dari film tersebut sama saja menjadi tempat di mana untuk dipikir untuk menjadi anak-anak yang tetap semangat walau banyak rintangan atau cobaan yang terus datang. Nah, setelah itu di dalam novel tersebut juga ada terdapat kekurangan dan kelebihannya loh. Kelebihan dari novel tersebut adalah penggambaran karakter utama yang kuat. Salah satu kelebihan utama novel ini adalah kemampuan penulis dalam menciptakan karakter utama yang begitu hidup dan meyakinkan. Masing-masing anggota laskar memiliki keunikan dan perjalanan pribadi yang membuat mereka mudah dicintai oleh pembaca. Yang kedua, latar belakang dan budaya yang kaya. Andrea Hirata berhasil menghadiri latar belakang sosial dan budaya Begitung dengan detail yang kaya. Ini tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan di daerah tersebut. Yang ketiga, alur cerita yang mengalir dengan baik. Alur cerita yang baik dirancang dan disampaikan secara efektif membuat pembaca tersebut terlibat sepanjang perjalanan. Konflik dan puncak emosional disusun dengan baik, menciptakan pengalaman membaca yang memikat. Yang keempat, pesan moral yang kuat. Laskar Pelangi menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, keteguhan. Novel ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan inspirasi dan nilai positif kepada pembaca. Yang kelima, dan yang terakhir, keindahan bahasa yang sederhana dan menyentuh. Gaya penulis Handra Widanta yang sederhana tetapi dengan warna berhasil menciptakan suasana yang menyentuh hati. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, membuat novel ini dapat dibaca dan berbagai kalangan pembaca. Untuk kekurangannya, yaitu pengembangan beberapa karakter yang pendukungnya agak yang kurang. Beberapa karakter pendukung dalam novel ini mungkin kurang mendapat perhatian karena karakter tersebut dan merasa kehilangan potensi dalam cerita. Yang kedua, poin cerita yang terlalu klasik. Beberapa momen dalam alur cerita terasa klasik atau dapat ditebak, mengurangi ketegangan dan kejutan yang mungkin dasar membaca. Yang ketiga, pentingnya pengembangan beberapa aspek plot. Terdapat beberapa aspek plot yang mungkin bisa diperdalam, sebagai contoh beberapa peristiwa atau hubungan antar karakter mungkin bisa dibimbingi oleh lanjut untuk memberi kedalaman tanpa gaya. Yang keempat, gaya gambar yang terlalu sederhana. Meskipun keindahan bahasa Indonesia, bahasa sederhana bisa menjadi kelebihan bagi seluruh pembaca. Dan kelima, pendekatan naratif yang terkadang terlalu sentimental. Ada momen-momen dalam novel yang mungkin terasa terlalu sentimental. Beberapa pembaca mungkin menginginkan keseimbangan yang lebih baik antara emosional yang ditampilkan dan kompleksitas cerita. Meskipun begitu, Laskar Pelangi tetap menjadi sebuah karya yang berharga dengan daya tarik yang khas, pesan moral yang kuat, dan kemampuan penulis dalam menciptakan atmosfer yang hangat dan menghargai. Sekian dari ulasan saya dari mulai bagian-bagian novel tersebut serta kekurangan dan kelebihan yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, dan maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.